Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Yuli. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dibuka bukunya halaman 145. Di halaman 145 ada percakapan antara ibu guru, Made, Ratna. Nah, sekarang kita baca sama-sama yuk. Bacalah percakapan berikut ini. Ibu guru: Ratna, kenapa kamu bersedih? Kata ibu guru tuh ya. Terus kata Ratna, rautan pensil saya hilang, Bu. Terus ibu guru bilang, mungkin kamu lupa menyimpannya. Nah, tak lama Made datang nih. Terus kata Made, kenapa kamu bersedih, Ratna? Kata Ratna, rautan pensilku hilang, Made. Nah, kata Made apa? Maksudmu rautan pensil yang berwarna hijau? Terus kata Ratna, iya betul Made, warnanya hijau. Lalu kata Made apa? Maafkan aku Ratna, tadi aku meminjamnya sebentar. Lalu ibu guru berkata, Made kalau meminjam apapun harus meminta izin dahulu. Kata Made apa? Baik Bu Guru, maafkan aku Ratna. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita mau meminjam barang teman kita, harus bilang dulu, jangan bilangnya gini. Nggak ada orangnya bilang, aku meminjam buku ya, gitu. Harusnya ada orangnya. Kita bilang, aku mau minjem buku ini boleh nggak? Kalau dikasih, alhamdulillah. Tapi kalau nggak dikasih, ya udah jangan marah ya. Nah, ingat ya, kalau meminjam berarti harus izin dulu ke orangnya. Jangan seperti Made, oke? Nah, terus Ratna dan Made bersalaman. Ratna memaafkan Made. Made berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Nah, perbuatan Made gak boleh ditiru ya. Jadi kalau kalian mau minjem apapun ke teman kalian, ke ibu, ke ayah, nah, kalian harus izin terlebih dahulu. Oke? Ingat ya, kita harus meminta izin sebelum menggunakan barang milik orang lain. Orang lain itu bisa siapa aja, oke? Lalu di halaman 146 kita lihat nih. Perhatikan kembali percakapan pada halaman sebelumnya. Lalu buatlah percakapan dengan bahasamu sendiri. Percakapan yang sama kayak gini nih. Kalian buat bahasa kalian sendiri. Mainkan peran di depan teman-temanmu. Nah, karena kita lagi pembelajaran jarak jauh, jadinya kalian cuma tuliskan percakapan yang kamu buat di kolom berikut ini di halaman 146. Tulis ya, seperti percakapan sebelumnya yang tadi. Oke, sekarang kita menuju halaman 147. Perhatikan gambar berikut ini. Nih, ada rautan. Nah, ini namanya mencirikan. Gambar di samping adalah rautan pensil. Bentuknya persegi panjang, warnanya ungu. Rautan pensil digunakan untuk meraut pensil. Nah, ini namanya kalian menceritakan bentuknya, warnanya, fungsinya. Nah, ini merupakan ciri-ciri fisiknya. Oke? Lalu di bawahnya pilihlah 2 benda yang ada di rumahmu. Kemudian gambarlah benda tersebut. Berikan penjelasan tentang benda seperti di atas. Misalnya, Bu Yuli punya gambar tas, punya tas bendanya. Tasnya bulat nih.
Terus Bu Yuli gambar ini ciri-cirinya. Gambar di samping adalah tas. Bentuknya lingkaran. Bener kan ya? Bentuknya lingkaran. Warnanya tasnya adalah hitam. Tas digunakan untuk menyimpan barang bawaan. Nah, selanjutnya kalian boleh cari benda apapun itu, terus kalian gambar. Mau kalian gambar atau mau tempel juga boleh. Kalian jelaskan ciri-cirinya dari bentuk. Nama bendanya apa? Pertama nama benda, bentuknya, warnanya, lalu kegunaan benda itu. Oke? Terima kasih. Lalu kita ke halaman 148. Di sini ada Anton. Anton memiliki 45 buah buku. Anton ingin menyumbangkan 22 buah buku. Berapa buku Anton yang masih tersisa? Wah, baik sekali ya Anton menyumbangkan buku-bukunya. Nah, kalau menyumbangkan, memberi, mengasih, itu namanya dikurang. Oke? Menyumbangkan. Berarti kalau kita nih punya barang, terus dikasih ke orang, itu namanya dikurangin ya. Lalu pertanyaan tersebut dapat ditulis dengan pengurangan sejajar. Nih, 45 dikurang 22. Ini datar ya. Lalu bisa ditulis, lain itu bisa ditulis dengan menurun. Pertama 45, di bawahnya 22. Seperti gambar ya. Tuh, lihat ya. Ini namanya menurun, mendatar. Nah, yang atas mendatar, yang bawah menurun. Oke? Kita coba hitung. Nih, ada 45 ya, boleh dihitung sendiri ya. Lalu kita gunakan yang seperti di matematika perjumlahan. Karena ini pengurangan agak beda sedikit ya. Tahap pertama kurangkan satuan. Masih ingat satuan yang mana? Ya, satuan yang belakang. Nah, berarti 5 dikurang 2. Tangannya 5 dikurang 2. Hitung 1, 2. Berarti sisa berapa? Sisa 3. Berarti 5 satuan dikurang 2 satuan sama dengan 3 satuan. Habis ngitung satuan, kita kemana? Ke tahap kedua, kurangan puluhan. Yang puluhan adanya di mana? Di depan. Wah, hebat nih ya. Nah, 4 dikurang 2. Tangannya 4, jarinya 4. Dikurang 2. Sisa berapa? Sisa 2. Berarti kalau ditulis 4 puluhan dikurang 2 puluhan sama dengan 20. 2 puluhan ya. Nah, lalu habis itu digabungin nih, depan-depan, belakang-belakang. Jadi, berapa ya jumlahnya? 45 dikurang 22 sama dengan 23. Sehingga sisa buku Anton adalah 23. Nah, kita coba sekali lagi ya. Sekarang kita selesaikan soal ini. Yang pertama, Titus memiliki 52 buah pensil. Titus menyumbangkan 31 buah pensil ke panti asuhan. Pensil Titus sekarang berjumlah titik-titik buah. Ada berapa pensilnya? Ditulis. Di situ ada kata ditulis. Kita tulis dulu. Pertama yaitu ya, betul 52. Kalau menyumbangkan, dikurang, oke? Disumbangkan berarti dikurang 31. 52 dikurang 31. Tulis mendatar, habis tulis mendatar, tulis menurun. 52, 31. Nah, kita jumlahin nih. Sama kayak tadi. Tahap pertama, kurangkan satuan. Nih, satuan yang mana? Yang belakang. 2 dikurang 1, jarinya 2, diambil 1. Habis 2 dikurang 1, berapa? Sisanya, tangan kalian lihat ya, betul 1.
Jadi 2 satuan dikurang 1 satuan sama dengan 1 satuan. Berarti yang belakang jumlahnya 1. Lalu tahap kedua, kurangkan puluhan. Yang puluhan yang depan, hebat. 5 dikurang 3, jarinya 5 dikurang 3 jari. 1, 2, 3, sisa berapa? 2 ya. Sisa 2, berarti 50-an dikurang 30-an sama dengan 20-an. Nah, berarti kita gabungin nih. Jadi berapa semuanya? Jadi 21. Kita tulis nih di pengurangan mendatar sama pengurangan menyusun. 21. Jangan lupa yang di atasnya juga ada. Berarti pensil Titus sekarang berjumlah 21 buah. Lalu yang kedua, Lani memiliki 66 tangkai bunga mawar. Lani memberikan 45 tangkai bunga mawar kepada temannya. Bunga mawar Lani sekarang berjumlah titik-titik tangkai. Ada berapa? Kita tulis kayak tadi, pengurangan mendatar dan pengurangan menurun. Tahap pertama, nah tulis 66, 45. Lalu yang kurangan menurun tulis juga 66, 45. Oke, kita jumlahkan. Tahap pertama, kurangkan satuan. 60, mana satuannya? Ya, 6 dikurang 5. Tangannya 6 dikurang 5. Berapa sisa? 1. Hebat. 6 satuan dikurang 5 satuan sama dengan 1 satuan. Lalu tahap kedua, kurangkan puluhan. 66 sama 45, yang mana puluhannya? Ya, yang depan ya. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Hebat, pinter-pinter. Berarti 60-an dikurang 40-an sama dengan 20-an. Ditulisnya berapa? 21. Berarti jumlah tangkainya ada 21. Hebat ya. Alhamdulillah. Lalu lihat nih, ada Ratna, Fatima, Anton, sama Made. Ratna dan teman-temannya bermain di taman bermain. Ratna dan Fatima bermain seluncur. Ratna dan Fatima dapat meluncur dengan baik. Hal ini dikarenakan permukaan papan seluncur halus. Nah, papan seluncur ya, halus ya. Terus Made dan Anton sedang bermain pasir, tuh lihat. Mereka membuat berbagai bentuk benda dari pasir. Permukaan pasir kasar. Kalau kalian pegang, berarti pasir itu kasar ya. Benda memiliki permukaan yang berbeda. Ada yang permukaannya kasar, ada pula yang halus. Nah, sekarang kita cari nih benda-benda di rumah. Amati benda-benda di sekitarmu. Di rumah, adakah benda yang permukaannya kasar? Adakah benda yang permukaannya halus? Lalu tuliskan benda-benda tersebut pada kolom berikut ini nih. Contohnya, benda yang permukaannya kasar di rumah. Ada batu batako, kasar ya. Lalu benda yang permukaannya halus, cermin. Nah, cermin halus. Setelah kalian buat 1 sampai 5, kalian tulis nih, buatlah 4 kalimat, 4 aja. Untuk membandingkan dua benda, gunakan nama benda yang telah kamu miliki. Nah, dari atas kalian udah menyusun benda-benda yang kasar sama halus. Sekarang kalian buat kalimatnya seperti ini. Permukaan cermin halus, tetapi permukaan batu batako kasar. Nah, ini adalah membandingkan ya. Oke. Di halaman 152. Nah, kalian bikin seperti itu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu terapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.